Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Julia Rizky, dengan NIM 2407344. Program studi pendidikan teknik bangunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyeksi peta. Apa itu proyeksi peta? Proyeksi peta merupakan rumus matematika bumi dalam 3 dimensi yang bertransformasi menjadi bentuk permukaan datar 2 dimensi atau bidang. Bisa dibayangkan contohnya kita mempunyai buah jeruk, dia kan bulat ya, walaupun tidak sempurna, namun jika kita belah buahnya atau cangkangnya, itu si cangkangnya ini akan menjadi datar. Jika kita kupas dan belah, ini akan menjadi datar gitu. Nah, seperti itu. Proyeksi peta hanyalah representasi sistematis dari retikuel, garis, lintang, dan bujur. Nah, kemajuan teknologi komputer dan pemetaan matematika menjadikan proyeksi ini sebagai penelitian yang menantang. Proyeksi juga digunakan secara luas dalam kartografi, sistem informasi pertanahan, penginderaan jauh, dan SIG. Proyeksi peta juga menghasilkan berbagai jenis koordinat, bidang yang lebih mudah digunakan dan bekerja dengan daripada koordinat bola. Nah, seperti ini. Untuk bumi sangat rumit ya, jadi kita mendefinisikan bumi itu kita anggap itu seperti elipsoid, seperti bulat yang tidak sempurna, namun juga mirip dengan oval gitu ya. Seperti ini. Ada sisi mayor dan juga minornya. Nah, sini ada 3 macam yang sering digunakan, yaitu ada yang pertama proyeksi zenital yang berbentuknya seperti ini. Hasil petanya akan bulat, lalu ada proyeksi kerucut, hasil petanya akan seperti ini, kemudian ada proyeksi silinder atau bisa kita sebut dengan proyeksi tabung. Nah, dia hasilnya akan menjadi kotak seperti ini. Kita akan membahas proyeksi yang sering digunakan, yaitu proyeksi silinder atau proyeksi tabung. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana gambaran proyeksi tabung tersebut. Nah, yang pertama ada proyeksi Mercator, yaitu ini adalah jenis proyeksi silinder yang paling terkenal, dikembangkan oleh Gerardus Mercator pada tahun 1569. Proyeksi ini sering digunakan dalam peta navigasi karena mempertahankan sudut dan bentuknya dengan baik. Sehingga arah kompas atau garis lurus pada peta juga merupakan garis lurus di dunia nyata. Nah, karakteristik utama dari bentuk silinder Mercator ini, proyeksi Mercator ini, yaitu dengan garis-garis lintang dan bujur yang berpotongan tegak lurus. Nah, ini ya. Di sini, potongan tegak lurus. Dan distorasinya yaitu dengan jarak dan luas, area sangat terdistorasi di dekat kutub. Misalnya Greenland terlihat jauh lebih besar daripada Afrika di dalam peta Mercator ini, padahal luas aslinya jauh lebih kecil. Nah, penggunaan idealnya itu untuk navigasi laut karena mempertahankan arah secara akurat, namun tidak cocok untuk menunjukkan luas area yang sebenarnya. Kemudian ada proyeksi transfer Mercator, seperti ini. Nah, karakteristik utamanya itu bisa yang diputar 90 derajat ya. Seperti ini tampilannya. Nah, proyeksi ini
dikenal sebagai proyeksi Mercator melintang, yaitu variasi dari proyeksi Mercator. Perbedaannya terletak pada orientasi silindernya. Yang tadi kan berdiri ya, sekarang seperti tiduran gitu. Nah, jika pada proyeksi Mercator itu memukus bumi di sekitar ekuator. Pada proyeksi transfer Mercator ini, silindernya dimiringkan atau diputar sehingga menyentuh bumi di meridian tertentu atau garis bujur. Lalu untuk distorsinya itu minimum terjadi di sepanjang meridian sentral, sedangkan distorsi meningkat saat menjauh dari meridian tersebut. Lalu penggunaan proyeksi ini sangat baik untuk pemetaan wilayah gitu ya, yang membentang dari utara ke selatan. Seperti negara-negara yang memiliki orientasi vertikal proyeksi, itu ini memungkinkan pemetaan area yang lebih luas dengan distorsi yang minimal gitu. Nah, kemudian selain dari proyeksi kedua tadi, ada proyeksi Universal Transverse Mercator atau yang sering disebut dengan UTM gitu ya. Seperti ini tampilannya dari atas. Nah, ini adalah salah satu sudutnya ya atau zonanya. Nah, proyeksi ini adalah sistem koordinat yang didasarkan pada proyeksi transfer Mercator atau alih-alih satu meridian sentral. Proyeksi UTM membagi permukaan bumi menjadi 60 zona yang masing-masingnya itu jika dibagi akan menjadi 6 derajat bujur gitu. Setiap zona memiliki meridian sentralnya sendiri-sendiri. Nah, dari proyeksi ini memiliki karakteristik utama yaitu dalam bentuknya itu dunia atau bumi dibagi menjadi 60 zona, masing-masing menggunakan proyeksi transfer Mercator. Jadi kayak mengikuti 60 zona tersebut bentuknya seperti ini dan mengikuti zona-zonanya gitu. Salah satunya seperti ini. Kemudian ada sini, sudut sini, lalu ada sudut bagian sini, kemudian ada sudut ini, dan sampai dengan 60 zona. Untuk distorsinya sendiri sangat minim di dalam setiap zona karena zona tersebut sempit gitu. Jika dilihat dari sistem koordinat, setiap titik di bumi dapat diidentifikasi dengan 3 komponen, yaitu nomor zona, nilai easting atau koordinat timur, dan nilai northing yaitu koordinat utara. Untuk penggunanya tersendiri, proyeksi ini merupakan standar global untuk pemetaan topografi, navigasi darat, dan aplikasi sistem informasi geografis atau GIS karena akurasinya yang sangat tinggi. Cukup sekian, terima kasih.